Ya, pikirkan bahwa pekerjaan atau bisnis kamu itu bagi bagian mana yang bisa dibantu AI, ya. Sekarang kalau kamu ngerti AI, kamu bisa bikin draft ide campaign itu, ide kampanye iklan misalnya, cuma dalam hitungan menit. Saat ini, banyak orang bilang kalau AI atau kecerdasan buatan itu nanti bisa bikin manusia nggak dibutuhin lagi di dunia kerja. Dan kerjaan kita semua bakalan hilang. Benarkah seperti itu? Kalau menurut opiniku, itu cuma setengah benar alias nggak sepenuhnya benar. Karena faktanya, AI itu nggak bakal gantiin kita seluruhnya. Tapi, orang yang ngerti cara pakai AI itu yang bisa gantiin kita. Oke, itu poinnya. Makanya di video ini kita ngobrol santai aja. Gimana caranya kita ngelihat AI itu bukan sebagai musuh. Tapi dalam konteks tertentu, AI itu menjadi partner kerja kita yang bisa bikin kita melangkah 10 kali lebih cepat. Jujur aja, aku juga dulu agak khawatir sama AI. Ya, aku dulu juga sempat khawatir sama AI. Awal-awal nyoba ChatGPT atau Gemini dan segala macam tools AI, aku mulai pikir, lah kalau AI bisa bikin presentasi, bisa bikin desain, bahkan nulis skrip, terus aku ngapain? Tapi ternyata makin dipelajari, aku sadar AI itu sama aja kayak kalkulator sebenarnya waktu pertama kali muncul dulu. Awalnya orang-orang takut nanti anak sekolah malas mikir, tapi nyatanya kalkulator sampai sekarang bisa bikin kita ngitung yang lebih rumit itu bisa menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih akurat tentunya. Bedanya, sekarang kalkulatornya bukan cuma buat angka. Ya, kalau dulu kalkulatornya buat angka. Tapi yang sekarang itu seperti kalkulator untuk membuat ide-ide, membuat strategi, bahkan membuat rancangan bisnis. Misal nih, kamu kerja di bagian marketing misalnya. Biasanya butuh waktu 2-3 hari buat nyiapin, bikin campaign, nyari ide konten, ngatur copywriting, sampai desain dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kamu ngerti AI, kamu bisa bikin draft ide campaign itu, ide kampanye iklan misalnya, cuma dalam hitungan menit, 10 menit, 15 menit, udah selesai. AI bisa kasih kita 50% sampai 80% jalan pintas, sisanya masih tetap harus kita yang kasih sentuhan untuk finishingnya, untuk merevisinya, untuk memperbaikinya. Harus ada sentuhan-sentuhan kreativitas yang masih dibutuhkan, sentuhan-sentuhan emosional masih dibutuhkan, sentuhan-sentuhan intuisi dan seterusnya. AI itu ibaratnya kayak motor lah, ya, yang kalau jalan kaki dari rumah ke kantor butuh 2 jam. Nah, lalu kalau kita naik motor, itu bisa cuma 15 menit udah nyampe. Tapi yang nyetir tetap kita. Nah, seperti itu kurang lebih, ya, AI. Jadi masih tetap dibutuhkan diri kita, manusianya ini, untuk nyetir. Oke, kunci utamanya bukan punya AI sebenarnya, tapi gimana caranya, tapi kita ngerti cara ngajarin AI atau cara ngendaliin AI. Nah, itu. Ya, kalau bahasa kerennya prompting ya, prompt engineering. Ini tuh kayak kamu ngobrol sama asisten pribadi yang super pintar, tapi dia baru bisa ngasih hasil maksimal kalau kamu ngerti cara ngasih instruksi yang jelas ke dia. Jadi, instruksi yang jelas atau prompt yang jelas, ya, yang kita
tuliskan atau kita minta ke AI, itu akan menentukan hasil yang kita inginkan. Jadi bukan sekedar tanya, "Hai AI, bikinin saya ide konten." Nah, tapi lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Misal, oke, AI tolong bikinin ide konten Instagram dengan tone santai, target audience 25-30, bahas self mastery, durasi 1 menit, dan seterusnya. Hasilnya itu beda jauh banget. Yang satu hasilnya random, ya kalau asal promptnya, yang satu lagi hasilnya lebih presisi. Aku pernah bantu satu teman yang stuck di bisnisnya. Dia butuh bikin penawaran produk yang lebih fresh, tapi udah kehabisan ide. Aku bilang, coba kita pakai AI. Tapi jangan cuma minta, kita kasih data bisnis kamu, siapa targetnya, apa masalah yang mereka hadapi, dan gaya bahasa yang kamu mau. Dan hasilnya, dalam waktu 1 jam, kurang bahkan, dia punya 20 ide penawaran yang langsung bisa dipakai buat campaign sebulan ke depan. Dan ternyata, campaign itu bisa ngangkat penjualannya hampir 2 kali lipat bulan itu. Bukan karena dari AI-nya doang, tapi karena dia ngerti cara minta bantuan AI dengan tepat. Dia menggunakan prompt yang tepat. Jadi, buat kamu yang sekarang masih takut sama AI, di mana AI bisa ngambil kerjaan kamu, coba ubah pertanyaannya, ya. Bukan bagaimana saya bisa bertahan dari AI, tapi bagaimana saya bekerja sama dengan AI biar saya bisa 10 kali lebih cepat dari yang lain. Karena percaya deh, di dunia yang bergerak secepat ini, semakin cepat ini, yang bisa adaptasi duluan, itulah yang menang. Oke, mulai hari ini, lihat AI sebagai partner, bukan pengganti. Ya, pikirkan bahwa pekerjaan atau bisnis kamu itu bagian mana yang bisa dibantu AI, ya. Di bagian mana yang bisa dibantu oleh AI, kita gunakan AI. Dan mulai bereksperimen dari situ. Oke, jangan lupa subscribe ya sekarang, dan yuk kita belajar bareng.